Oke, teman-teman semua, netizen, mak-mak, BEM, jurnalis. Anda ingat bahwa 5 tahun lalu diambil keputusan untuk membentuk satu organisasi masyarakat untuk menghidupkan harapan pada negeri ini. Namanya KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan, kami memilih istilah itu, menyelamatkan. Artinya ada ambang batas untuk menentukan kita mau hidup apa mau mati. Tapi tadi teman-teman saya berupaya untuk mencari dasar masih ada harapan apa enggak tuh. Kelihatannya enggak ada itu. Pak Abbas tadi merumuskan dengan baik. We are decaying from within. Membusuk dari dalam tuh. Jadi peristiwa selama 1 tahun ini, yaitu kepemimpinan Presiden Prabowo yang kemudian di ujungnya diikuti oleh tragika bencana, membuat kita merenung kembali apakah tesis kami itu masih berlaku apa tidak, tesis KAMI masih bisa didukung atau tidak. Dan sangat relevan kita mesti bicara hari-hari ini karena ada hal yang memungkinkan kita mengorganisir kembali kapasitas kita bernegara. Karena itu yang hancur. Kami adalah persekutuan kaum yang berpikir, beroposisi dengan konsep, mengucapkan sesuatu dengan keberanian argumentatif. Jadi kalau disebut bahwa kami ini adalah orang-orang yang berpikir, memang itu yang kami pilih tuh. Tapi kelihatannya Presiden Prabowo agak peka dengan orang-orang yang berpikir tuh. Karena itu beliau kemarin mengatakan banyak orang pintar tapi cuman bisa bicara. Banyak orang pintar tapi jadi pengkritik pemerintah. Banyak orang pintar jadi pengkritik pemerintah. Dalam nada sinis Presiden. Artinya yang dikumpulkan dalam pemerintah orang bodoh dong. Orang dungu itu. Kan logikanya begitu kan. Jadi kelihatannya ada masalah dalam komunikasi politik. Kecuali yang dimaksudkan Pak Prabowo adalah banyak orang pinter ngomong. Pinter ngomong lain dengan orang pinter yang ngomong. Orang pinter yang ngomong itu untuk memberi kritik. Tapi orang yang pinter ngomong doang, mereka adalah buzzer. Itu bedanya Pak Presiden tuh. Kita coba lihat keadaan hari ini. Kalau kita baca statistik, tidak ada harapan sebetulnya. Karena 48% statistik terakhir dari saya baca riset dari indikator ya. 46-47% tidak percaya bahwa ada harapan dengan ekonomi. Demikian juga dalam politik. Jadi kalau kita simpulkan bahwa negara ini ada dalam ketidakpastian, itu real secara data, real secara emosi, bahkan real di dalam mimpi. Tidak ada lagi orang yang mimpinya itu, oh Indonesia bisa dihibur dengan bonus demografi, Indonesia bisa dihibur dengan demokrasi, Indonesia bisa dihibur dengan semua hal yang pernah dijanjikan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau kami memberi sinyal kritik pada Presiden Prabowo, dasarnya adalah argumen akademis dan kecintaan pada negeri itu. Kita mulai membaca kegelisahan anak-anak muda yang tidak melihat prospek untuk bersaing di 2029 karena menganggap bahwa dari awal arah 2029 sudah ditentukan oleh dinasti Solo yang kemudian tidak mau dikoreksi oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau kritik dari kami diucapkan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dimaksudkan untuk memanggil kembali akal sehat ke dalam republik ini. Hanya itu yang kita inginkan. Kita mau pastikan apa yang akan kita alami di 2026 nanti itu. Dalam keadaan semacam ini, statistik yang dibuat oleh teman-teman kami, Antoni, bikin riset yang dalam. Teman-teman yang punya potensi untuk menghasilkan kembali pikiran berkumpul di kami. Hanya demi mencegah jangan sampai penyelamatan kami selama 5 tahun ini tidak berguna. Jadi kita coba baca perlahan. Setelah akhir tahun ada disaster.
apa yang akan terjadi semester depan tuh. Dalam kondisi ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi tuh. Ya saya baca bahwa Presiden Prabowo disukai, gembira orang terhadap presiden. Sehingga dia dapat kepercayaan, tingkat kepercayaan mungkin 80% tuh. Tapi kalau kita lihat kehidupan demokrasi justru buruk. Bahaya betul kalau seorang pemimpin dieluk-elukkan di dalam nilai kuantitatif yang sebegitu besar, sementara demokrasi, lembaga-lembaga, public bodies itu nggak dipercaya. Artinya ada kultus individu, itu intinya tuh. Kalau orang percaya pada demokrasi, presiden dipercaya 20% pun aman. Tapi ini terbalik, presiden dipercaya 80%, demokrasi tidak dipercaya. Kontradiksi itu yang ingin kita ucapkan, bahwa ada kepura-puraan opini publik tuh. Dan saya mulai menghitung, kami barusan bikin riset, KAMI baru bikin riset bahwa sangat mungkin semester awal 2006 akan terjadi crossfire antara frustrasi elit dan piring kosong emak-emak. Gejala itu hadir tanpa kita rancang. Itulah keadaan kita yang terakhir. Jadi dalam refleksi ini saya mewakili perjalanan panjang KAMI yang berupaya untuk menyelamatkan Indonesia, dan masih di situ rencana kita, rencana hidup kita. Hidup itu adalah rencana, bukan tujuan. Hidup bukan tentang tujuan, tapi tentang perjalanan. Di dalam memulai perjalanan, kita memilih pilihan itu. Dan pilihan itu yang akan membawa kita pada tujuan tuh. Seorang pemikir pernah mengatakan begini, for yesterday is only a dream and tomorrow is only a vision, but today well lived makes yesterday a dream of happiness and tomorrow a vision of hope. Masa lalu itu sekedar mimpi, masa depan itu sekedar harapan. Tetapi keputusan kita untuk hidup bermanfaat hari ini akan membuat mimpi yang lalu itu menjadi mimpi yang indah, dan harapan itu menjadi harapan yang mulia. Kita ingin ambil konsekuensi untuk membawa negeri ini pada mimpi yang mulia, karena kita punya harapan-harapan yang memungkinkan kita mengatakan satu waktu bahwa Indonesia sudah ditemukan kembali. KAMI berupaya untuk menerangkan itu pada publik, dan tidak ada dendam kami pada personal. Kami dendam pada kebijakan yang dungu. Kami berupaya mengevaluasi setiap hari. Tapi sekali lagi, yang kita ucapkan ini adalah untuk menggembirakan publik. Bahwa kendati ada pesimisme, tapi kami pesimis karena kami rasional. Begitu banyak orang yang optimis, tapi optimisnya irasional. Nah, kita ingin bangunkan kembali harapan, memberi kepercayaan pada publik bahwa Indonesia bisa dihasilkan ulang dengan satu radical break. Presiden tidak boleh tersandra oleh hasil transaksi dia ketika pemilu. Pemilu sudah selesai. Dia adalah presiden yang bisa mengambil keputusan. Artinya keputusan dia harus otentik, bukan lagi hasil dagang sapi dengan partai-partai sebelumnya. Itu yang ingin kita lihat tuh. Dengan cara itu kita percaya, kalau Presiden Prabowo mengambil tindakan radikal, maka Indonesia bisa diselamatkan. Dengan cara itu kita bisa ucapkan satu waktu pada generasi yang menunggu 2029 bahwa kita bergerak ke arah Indonesia yang masuk akal. Kita meninggalkan Indonesia yang dungu. Dan demi kemasukakalan itu, kita minta Presiden Prabowo menjadi leader, bukan sekedar dealer. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Rocky Gerung. Nggak ada tanya jawab. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Jawab, karena ini adalah statement publik. Sebenarnya ini semuanya adalah kontradiksi antara kehidupan masyarakat yang sulit kemudian dipamerkan dengan elit politik yang hidup bermewah-mewah. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Jokowi yang bisa merusak negeri ini sangat luar biasa. Iya. Dari kota sampai desa, ya kan? Profesor juga mengatakan ini luar biasa.
kita ngurus KTP saja sekarang ini, ada sebagian waktu itu mantan anak buah saya, ya kan, wanita sampai jam 11 malam. Kamu bawa duit berapa? 2.500, kok bayar 500 pasti. Iya selesai Pak katanya. Jadi korupsi ini di KKN ini sudah berjalan. KKN-nya sangat luar biasa. Maka saya tadi mendengarkan Prof. Siti bicara itu sedih. Beliau ikut demonstrasi ya 98 dengan niat lebih baik lagi kan gitu semuanya. Ternyata yang didapat peneliti lagi kan terbalik. Jadi saya mau sampaikan, saya tanya kepada ketiga penulis ini. Kira-kira untuk memperbaiki kerusakan geografi, demografi, kondisi sosial dan politik yang dibuat oleh Presiden Jokowi, 100 tahun bisa kembali sempurna enggak? Prof, kira-kira gimana Pak? Iya. Iya. Ini kan kita eranya sudah berubah ya. Jadi kalau kita gunakan iptekin, kita maksimalkan dengan semangat tinggi, kerjaan 1 tahun itu bisa di-squeeze menjadi 4 bulan. Saya sudah membuktikan itu dan bisa. Lah, kalau tadi itu kolektif semangatnya, tapi kalau kita katanya tadi itu ada musuh dalam selimut, dan kita tidak bisa menyelesaikan musuh dalam selimut, sampai kapanpun kita akan menggantang asap seperti ini. Terima kasih. Jadi intinya tidak bisa kembali lagi gitu ya. Silakan. Ya, kita sama-sama merdeka dengan Korea Selatan. Korea Selatan bisa apa? Bisa mengadili pemimpin-pemimpinnya yang salah. Karena itu salah satu yang harus dituntut adili mantan Presiden Jokowi. Karena itu sumber masalah yang harus diadili. Korea Selatan itu diadili sejumlah ada sekitar 4 atau 5 mantan presidennya. Dan berani. Kembalikan harta kekayaan. Kembalikan kebijakan-kebijakanmu yang salah. Dikembalikan kemana? Kau harus bertanggung jawab atas penjara. Kalau kita menggunakan kata mikul dhuwur mendem jero, semuanya akan berbalik di situ. Saya kira kita harus melihat budaya-budaya yang keliru di dalam mengadili pemimpin itu harusnya transparan. Jadi salah satu kuncinya adalah adili Jokowi. Yang kedua, menurut saya kita sedang menghadapi yang namanya ular berkepala 2 itu. Kita tidak bisa lagi memegang buntutnya karena buntutnya juga jadi kepala. Dan itu biasanya ya kalau di dalam satwa nyata biasanya ular berkepala 2 itu memang hidupnya digorong-gorong. Yang dia makan adalah cebong, kodok, tikus, cacing. Makanya jangan salah kalau kemarin kelompok cebong akhirnya termakan juga kan oleh ular berkepala 2 ini. Nah, ular berkepala 2 dalam peribahasa memang adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang penuh penuh kepura-puraan. Karena itu ular berkepala 2 ini memang harus dipenggal, ya diadili. Oke, siap. Biar Pak Mulyadi sekalian. Kalau saya ya, memang membutuhkan waktu gitu ya. Tapi untuk sekarang ya, apa sih susahnya mengatakan bahwa adili Jokowi? Mengadili Jokowi itu separuh masalah kita selesai. Kira-kira gitu ya. Tapi tidak selesai, tidak semua selesai. Karena kerusakan ditimbulkan 10 tahun, itu sama dengan membutuhkan waktu 500 tahun untuk memperbaiki demokrasi gitu kan. Ini merusak demokrasi Pak. Saya kira gitu. Terima kasih. Memang saya menyampaikan bahwa yang dibebankan kepada Presiden Prabowo sangat berat. Dirusak sedemikian rupanya, sedangkan ini belum 1 tahun kan, gitu. Tapi sudah demo dan sebagainya ini. Ini adalah bukan permasalahan salah perorangan, tapi situasi yang seperti ini. Nah, adili Jokowi itu adalah kita berpikiran positif agar publik tahu kalau tidak salah ya bersihkan namanya. Kalau salah ya sesuai dengan hukumnya. Jadi adili Jokowi itu bukan berarti kita negatif kepada Jokowi, bukan. Justru kita memberikan kepastian hukum, ya kan? Sehingga anak cucunya itu melihat oh ternyata
Bapak saya, kakek saya itu dianukan di sosok pada benar gitu. Mbak Wi sudah lihat jam 5 saya lepaskan di sini, Mbak. Dan kemarin ini yang luar biasa, saya sebutkan ada 3 kelompok kemarin, yaitu aktivis dengan mahasiswa, ya. Kemudian kelompok yang benar-benar marah karena akumulasi yang dihadapi. Yang ketiga adalah kelompok yang menjadi penunggang gelap. Iya, yang buat kerusuhan, pembakaran, penjarahan. Membakar halte bus itu tidak mudah loh. Iya, harus ada persiapan, bawa tangga, naik ke atas, bakar dan sebagainya kan itu. Ini bukan kelakuan mahasiswa, bukan kelakuan yang marah, tidak seperti itu. Nah ini yang perlu benar-benar, tetapi sangat disayangkan aparat tidak bisa membedakan antara demonstran murni dengan melakukan pembakaran. Bahkan kebanyakan korbannya yang demonstrasi yang murni. Gitu. Nah, dan memang dari kesimpulan pembicara yang terdahulu, intinya adalah meminta kepada Presiden segera mereshuffle kabinet terima kasih. Sengaja saya tidak bilang Solo karena saya orang dari Solo. Jadi kabinet terima kasih gitu. Ya. Yang kedua reformasi kepolisian, ya, dan mengganti Kapolri. Dan yang ketiga adalah kembalikan independen dari KPK, sehingga kita bisa menekan. Itu intinya. Ya, tapi yang sekarang ini saya senang sekali bahwa semua pembicara ini meyakinkan saya yang akan saya bicarakan ini. Mbak Wi tadi bahwa tolok ukur dari reformasi itu adalah harusnya pelayanan publik lebih baik. Tapi ternyata terbalik kan, tidak lebih baik. Jadi dapat dikatakan reformasi ini, kalau reformasi berhasil. Tetapi reformasi tanpa disiapkan dengan benar, hasilnya seperti sekarang ini. Kemudian sekarang terbelah-belah masyarakat. Bahkan aparat keamanan, tangan kanan dan tangan kiri Presiden, itu tidak akur dengan tadi katakan. Ya, mana ada sama-sama pejabat kok saling menjelekkan. Gitu. Tadi yang anggota Kapolri tadi, dia tidak punya salah apa-apa nganterin disabel kan, lagi di warung, dicekek, terus disebutkan provokator, kemudian anggota Intel juga. Kalau aparat tahu, pasti dia nggak seperti itu. Dia tidak mendiskreditkan, padahal tangan kanan Presiden itu pada saat tertib sipil, itu polisi tangan kanannya. Pada saat darurat militer, itu tentara. Ini yang perpecahan. Ini perlu saya sampaikan karena konflik ini sangat berbahaya, bukan hanya masyarakat saja yang berkonflik, tetapi sudah sampai dengan kepada aparat yang berkonflik. Ini sangat berbahaya. Maka saya ingin mengingatkan bahwa konservatif mengatakan bahwa ada banyak cara sebuah negara bisa mati. Ia bisa mati karena sikapnya yang abai, karena ketidakpeduliannya dan ketidakmampuannya untuk mengenali dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi yang paling gawat adalah ia bisa mati karena pertentangan internalnya yang merobek-robek eksistensinya sendiri. Kita lihat kautunya mereka ini adalah dua-duanya ada di kita. Kita lupa mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Untung tadi disindir sedikit oleh Mbak Wi tadi, yang saya tangkap sambil saya mendengarkan tadi. Saya mendengar di sebelah sana Mbak Wi. Saya tangkap itu bahwa reformasi itu dapat dikatakan gagal karena pelayanan publik. Nah, inilah yang kita tidak peduli dan tidak mampu mengenali penyelesaian masalah-masalahnya sendiri. Yang kedua, perpecahan kita sendiri. Ini jangan main-main. Ini teori yang sudah diteliti. Kemudian saya ingat lagi, perubahan adalah sebuah kekuatan yang dahsyat. Reformasi dahsyat memang itu. Yang sebaiknya direncanakan, dikelola, atau ia akan menjadi kontraproduktif, bahkan berujung kegagalan. Ya ini sekarang ini. Emosi semuanya, pokoknya ganti presiden segala macam kan, tapi abis itu dia tinggalkan. Di ruang DPR nggak diawasi, akhirnya undang-undangnya seperti itu. Gitu. Tapi ada juga Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa kita ini punya modal yang disampaikan oleh beliau. Tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan.
tidak ada kemerdekaan tanpa kebajikan, tidak ada kebajikan tanpa warga bangsa, maka buatlah warga bangsa yang baik dan kau akan memiliki semua yang kau perlukan bagi sebuah negara. Tanpa warga bangsa yang baik, yang kau punya hanyalah budak-budak dari mulai penyelenggara negara sampai dengan rakyat biasa. Pas kan dengan kondisi kita sekarang ini? Penyelenggara negara budak penguasa, budak pengusaha. Ya. Nanti kenapa itu saya jelaskan. Apalagi rakyatnya, budak dari semuanya gitu. Jadi tanpa ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang baik, republik itu tidak akan ada. Dan dalam hal ini sebaiknya otoritas publik bertindak sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Ya harusnya kan pemerintah itu sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Kalau tidak mengatakan rakyatnya Tuhan, anggaplah sebagai anaknya sendiri yang dia asuh. Dan Otto von Bismarck menyampaikan bahwa ini yang parah. Penyakit mental di kalangan bawah masyarakat relatif mudah untuk dikenali dan demikian juga penyembuhannya. Kita udah tenang sebentar aja, rakyat biasa. Tapi penyimpangan mental elitnya lebih sulit dideteksi dan rehabilitasinya pun bisa berkepanjangan. Sudah menjabat, masuk KPK, masuk, keluar lagi, jabat lagi, masuk KPK lagi. Itulah penyakit kita ini. Dan ini teori yang nyampaikan dan sudah diuji. Maka saya mengingatkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, tiada kemelaratan yang lebih parah dari sikap abai dan masa bodoh. Jadi kita mengajak kita semuanya, janganlah kita bersikap abai dan masa bodoh. Mengapa demikian? Tersinggung boleh, tidak tersinggung boleh. Bahwa sebenarnya demokrasi kita adalah demokrasi sembako. Iya, demokrasi kita adalah demokrasi pakai sembako. Yang mengatakan one person, one food. Demokrasi dijual harga murah. Satu suara cukup sebungkus sembako. Kalau tambahan 50.000 boleh 100.000. Masa depan bangsa ini jadi taruhan. Jadi jangan marah sama anggota DPR. Jangan marah dengan wali-wali seperti itu. Wong dia bisa jadi dari sembako kok. Memang terdengar indah teori ini, one person one food, tapi mengabaikan realitas bahwa mayoritas pemilih kita masih bisa dibeli dengan paket sembako seharga 100.000. Kita tidak membangun sistem politik berdasarkan asumsi idealis tentang educate for, tapi di negara yang sebagian besar rakyatnya masih khawatir besok mau makan apa, ya kasih sembako ya terima duluan aja, wong dia besok makan apa nggak jelas. Maka saudara-saudara sekalian, ketika Indonesia sedang marah, hasil demokrasi yang mengecewakan, mungkin inilah saatnya kita berani mempertanyakan asumsi fundamental kita tentang bagaimana seharusnya keputusan politik dibuat di negeri ini. Kalau kita tidak berubah ini, ya berubah nggak akan berubah. Wong yang menguasai negara ini hanya ketua partai saja. Ditambah lagi taulah ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, presiden, wakil presiden, selesai. Terus apa sebenarnya tujuan dari sistem politik yang baik? Jadi tujuannya bukan untuk memenuhi idealisme teoritis tentang quality atau freedom, bukan untuk membuat semua orang merasa diwakili atau berpartisipasi, tapi tujuannya adalah sistem politik yang baik adalah menghasilkan keputusan kolektif terbaik untuk kesejahteraan dan jangka panjang masyarakatnya. Ini tujuannya sebenarnya. Inilah yang seharusnya kalau benar-benar kita sepakat dengan definisi ini, maka pertanyaan berikutnya apakah ketika sistem demokrasi bisa dibajak dengan modal berapa miliar rupiah untuk membeli jutaan suara, apakah itu masih demokrasi? Pak Mulyadi? Jelas jawabannya tidak ya Pak Mulyadi ya? Semua suara memiliki kualitas informasi dan pertimbangan yang sama. Masa seorang Profesor Siti Suro, maaf,
dalam voting itu sama dengan orang yang sedikit gila tapi belum masuk rumah sakit bisa memilih. Loh, buktinya gitu kan? Atau minimal karena lihat merah, kuning, biru, ya dengan pakai sembako kita pilih itu. Seorang profesor, seorang doktor, gimana? Terus entah apa kalau voting. Ini sebenarnya yang dapat dikatakan kalau menurut bahasanya Mbak Bi tadi, wong pinter lan wong edan, ya kan? Suaranya padha wae. Ini realisme sebenarnya. Kualitas keputusan tidak bisa dihasilkan dari kuantitas suara. Tapi mempertimbangkan kualitas pemikiran dan semua yang dibalik suara itu seharusnya. Di pemilu terakhir di tempat-tempat miskin, itu antara 50 sampai 150. Antara 50 sampai 150. Karena mereka sebagian belum tahu besok mau makan apa. Bayangkan. Plus janji-janji kosong tentunya kan. 50 plus janji kosong. Nah, maka ketika sistem demokrasi bisa dibaca dengan model tersebut, maka plutokrasi yang menang adalah yang punya uang paling banyak untuk membeli suara rakyat miskin. Uang banyak dari mana? Dari pengusaha. Biasa bupati DPR itu kok daerah mendekati pengusaha, pinjam uang atau transaksional dengan jabatannya akan diambil. Ini yang terjadi. Jadi kalau anggota DPR yang kemarin dicopot seperti itu, ya itu dari hasil sembako gimana? Terus pertanyaan yang lebih tragis lagi, siapa yang harus menertibkan sistem ini? KPU. KPU itu kan anggota pilihnya melalui dialog politik, iya kan? KPU dipilih melalui dialog politik dong. Bawaslu dari pemerintah juga, iya kan? Bawaslu di pemerintah juga anggarannya. Maka tergantung pada pemerintah. Polisi atasannya adalah produk politik yang sama. Loh, dipilih oleh pemerintah kok. Jadi ini dengan kejadian sekarang ini sama persis. Serigala suruh mengamankan domba. Ya diterkam dombanya. Nah, ini kan gitu sama. Kalau kita lihat, begitu polisi udah pakai Robocop kan, gebukin semuanya. Bahkan temannya sendiri pun yang kelihatan itu digebukin sampai dia tendang lagi kan. Ada seperti itu. Jadi bukan salah polisi. Bukan salah semua. Sistem kita yang seperti ini. Ya serigala suruh jaga domba ya meleng dimakan lah gitu kan.